Walau Yusuf di penjara, namun Yusuf tetap bersyukur setidaknya dia untuk beberapa waktu tidak bertemu dengan Julaiha. Hingga pada suatu saat pemuka Al-Aziz mendapat mimpi yang sangat membuat beliau gelisah, apa sebenarnya arti mimpi Neliau. Sehingga dipanggillah semua orang pandai dan para penafsir mimpi. Namun tak satu pun yang bisa menafsir mimpi tersebut. Sehingga ada seorang pelayan yang pernah ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf, dan dia memanggil Yusuf untuk menghadap pemuka Mesir. Kemudian Yusuf bertanya, "Mimpi apa gerangan, wahai Tuan?" Sang pemuka berkata, "Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk-gemuk, habis dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Dan aku melihat 7 butir kacang berwarna hijau dan 7 butir lainnya yang kering." Kata Yusuf, "Wahai pemuka Mesir, sesungguhnya arti mimpi Tuan adalah, sebentar lagi akan datang masa subur dan panen melimpah segala tanaman dan ternak selama 7 tahun, dan setelah itu akan datang pula masa kemarau yang sangat panjang selama 7 tahun pula. Tidak akan ada tumbuhan yang bisa ditanam pada masa itu." Mendengar jawaban Yusuf, pemuka Mesir merasa lega dan puas dengan jawaban dari Yusuf. Terjawablah sudah arti mimpinya yang selama ini belum terpecahkan. Sebagai rasa terima kasih sang pemuka, ia memerintahkan Yusuf dibebaskan dari penjara. Tetapi Yusuf tidak mau dibebaskan jika statusnya masih sebagai tersangka. Kemudian pemuka memerintahkan agar kasus Yusuf dirubah sebagai orang yang tidak bersalah. Dan sang pemuka juga menawarkan pekerjaan kepada Yusuf di istana. Lalu Yusuf berkata, "Terima kasih Tuan. Saya hanya mempunyai satu keahlian, yaitu sebagai bendahara." Lalu sang pemuka pun menyetujuinya, kemudian Yusuf melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama di saat ramalan mimpinya tiba, musim panen melimpah selama 7 tahun. Yusuf pun mengumpulkan dan menyimpan seluruh hasil panen untuk persediaan menghadapi jika saat musim kemarau tiba. Dan benar saja, kemarau pun tiba, semua tanaman mati, sehingga masyarakat Mesir dan Palestina di tempat ayahanda Yusuf Yakub pun ikut kemarau, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Sehingga seluruh masyarakat Palestina berbondong-bondong membawa ternak dan barang apa saja untuk ditukarkan dengan gandum di gudang kerajaan yang di bawah pengawasan Yusuf. Sang raja pun senang atas kepandaian Yusuf mengatur segala sesuatu di bidang perbendaharaan. Kemudian Nabi Yakub mengutus 10 anaknya pergi untuk menukar barang ke kerajaan dengan gandum. Dan sesampainya di sana Yusuf melihat mereka, karena Yusuflah yang mengawasi gudang penyimpanan gandum. Namun mereka sudah tidak mengenalinya lagi karena penampilan Yusuf seperti bangsawan. Dan Yusuf pun memerintahkan bawahan agar mereka diberi gandum yang banyak untuk persediaan. Namun sebelum mereka pulang, Yusuf berpesan, "Jika gandum kalian habis maka, jika kalian ingin kemari lagi, aku tidak akan memberikan apa-apa. Jika kalian tidak membawa saudara kalian yang satu lagi," yang dimaksud Yusuf adalah Benyamin, saudara si ibunya. Dan mereka bingung dari mana orang ini tahu tentang Benyamin, tetapi mereka tidak peduli. Mereka khawatir kondisi ayah mereka. Lalu mereka bergegas pulang dan mengiyakan saja apa kata Yusuf. Kemudian waktu berlalu, habislah persediaan makanan Nabi Yakub. Ia pun kembali mengutus anak-anaknya pergi ke kerajaan Mesir untuk meminta bantuan makanan atau gandum. Lalu mereka berkata kepada Yakub, "Mereka tidak akan memberi kita bantuan jika Benyamin tidak ikut dengan kami." Sontak Yakub menjawab, "Tidak, dahulu seperti inilah kalian membawa Yusuf, dan Yusuf tak pernah kembali." Mereka pun pasrah dan sambil berkata kepada ayahanda mereka Yakub, "Kami dulu memang bersalah ayah, tapi kali ini kami tidak akan mengulanginya lagi. Jika ayah terus bersikeras tidak mengizinkan Benyamin bersama kami, maka kita semua akan mati kelaparan." Yakub pun hanya pasrah kepada Allah SWT dan mengizinkan Benyamin ikut serta pergi. Sesampai di sana Yusuf sangat senang melihat saudara satu ibunya Benyamin. Kemudian semua mereka dijamu dengan baik laksana tamu kerajaan bangsawan. Mereka pun bingung. Saat mereka bersepuluh dijamu makanan dengan loyang besar dan masing-masing loyang untuk dimakan bersama. Tiap satu loyang dimakan oleh 2 orang.
Karena mereka 11 orang lalu Benyamin tidak punya teman makan pada layangnya. Kemudian Yusuf memanggilnya, "Sini, saya temani makan. Mari mendekat kepada saya." Pinta Yusuf agar Benyamin menjauh dari saudara lainnya. Kemudian setelah agak jauh dari mereka, lalu makanlah Benyamin dengan Yusuf pada satu loyang berdua. Tak terasa Benyamin menangis saat makan dengan Yusuf. "Mengapa kamu menangis?" kata Yusuf. "Tidak apa," jawab Benyamin, "saya hanya sedih sudah lama saya tidak makan satu loyang berdua seperti ini. Dulu ketika saudara saya Yusuf masih ada aku selalu makan berdua dengannya." Yusuf berkata lagi, "Apakah kamu tidak mengenaliku, wahai saudaraku?" Yusuf mengecilkan suaranya agar saudara yang lain tidak mendengar, lalu berkata kepada Benyamin, "Aku adalah saudaramu yang lama hilang, aku adalah Yusuf." Sontak saja Benyamin tak kuasa menahan air mata yang bercucuran, lalu mereka berdua berpelukan melepas rindu dan merahasiakan hal ini kepada saudara yang lain. Dan pada saat waktu mereka semua akan pulang, Yusuf sengaja memasukkan mangkuk yang terbuat dari emas ke dalam karung Benyamin. Dengan begitu Benyamin ditangkap dan ditahan. Lalu saudara yang lain pulang dengan hati yang sangat kacau dan hancur karena ditangkapnya Benyamin. Bagaimana nanti menjelaskannya kepada ayahanda Yakub, sedangkan mereka pernah melakukan kesalahan kepada Yusuf, kini Benyamin lagi. Sesampai di rumah, "Mana Benyamin?" kata Yakub. Kemudian mereka menceritakan tentang penangkapan Benyamin, dan Yakub bertambah kecewa terhadap mereka. "Dahulu Yusuf, kini Benyamin lagi yang kalian lenyapkan." Padahal Yusuf sengaja menahan Benyamin karena dia masih rindu ingin bersama Benyamin berlama-lama. Mata Yakub yang sudah buta menangisi Yusuf, kering air matanya, kini kembali menangisi Benyamin. Beberapa bulan kemudian kembali habis persediaan makanan, maka mereka harus kembali ke Mesir meminta bantuan makanan, sementara barang-barang mereka sudah tidak ada untuk ditukarkan, sambil membawa barang seadanya mereka ke Mesir. Sampai di sana mereka berkata kepada Yusuf, "Kami sudah tak punya apa-apa lagi untuk ditukarkan dengan bahan makanan, bantulah kami serta lepaskanlah Benyamin, sungguh ayah kami sudah buta karena menangisi Yusuf." Kini dia kembali tambah kesedihannya atas kehilangan Benyamin. Yusuf pun sangat sedih atas kesedihan ayahanda karena kehilangan dirinya, dan Yusuf tak dapat menahan air matanya. Lalu saudaranya yang 10 orang itu bingung, "Kenapa Tuan menangis?" Lalu Yusuf berkata, "Bagaimana saya tidak menangis mendengar berita bahwa ayahanda sangat menderita karena kehilangan saya," dan mereka semakin bingung. Yusuf berkata lagi, "Sungguh kalian tidak mengenaliku ya? Aku adalah Yusuf yang dulu kalian buang dalam sumur. Iya, inilah aku. Apakah kalian mengira aku telah mati?" Mereka pun terkejut bukan kepalang, lalu mereka memeriksa tanda-tanda tubuh Yusuf, dan benar mereka baru sadar bangsawan tersebut adalah Yusuf. Dan mereka pun memohon agar mereka dimaafkan oleh Yusuf, sesungguhnya mereka sudah menyesali perbuatan mereka sejak lama. Yusuf berkata, "Aku tidak pernah merasa benci kepada kalian semua, dan aku sudah memaafkan kalian semua dari dahulu, justru karena kejadian itu dahululah aku bisa seperti sekarang ini." Kemudian mereka saling merangkul terharu dan menangis saling memaafkan. Tibalah saatnya mereka pulang, dan Benyamin pun belum diperbolehkan pulang oleh Yusuf, mereka diberi bahan makanan oleh Yusuf. Dan Yusuf menitipkan bajunya agar mereka memberinya kepada ayahanda Yakub. Sesampai di rumah Yakub pun kembali bertanya, "Apakah kalian belum juga membawa Benyamin pulang?" "Belum, wahai ayah," jawab mereka, dan Yakub kembali bersedih. Lalu mereka berkata kepada ayahanda Yakub, "Wahai ayahanda, tadi pada saat kamu pulang, bangsawan Mesir menitipkan baju ini untuk ayahanda, dan pada saat Yakub memegang baju itu dia mencium ada aroma Yusuf pada baju itu, lalu sambil menangis dia berkata, 'Yusuf masih hidup, aku mencium baunya di baju ini adalah baju Yusuf.' Kemudian baju Yusuf dia cium, dan dia usapkan ke matanya. Seketika matanya yang biasanya buta menjadi sembuh dan bisa melihat lagi seperti dahulu. Dan tiada henti-hentinya Nabi Yakub mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu dia berkata, "Di mana Yusuf? Antarkan aku padanya." Kemudian mereka membawa ayahanda ke Mesir untuk menemui Yusuf. Sesampainya di Mesir, Yakub masih kebingungan di mana Yusuf, dan dari kejauhan Yusuf melihat ayahandanya dan ia pun berlari menemui ayahnya. Tangisan haru pun kembali pecah karena rasa rindu yang sekian lama, kini mereka bersatu lagi secara utuh. Dan diriwayatkan, setelah pemuka atau raja atau Al-Aziz wafat, Yusuf pun diangkat menjadi raja atau pemimpin atas wasiat dari Raja Mesir. Menikahlah Yusuf dengan Julaiha, karena Julaiha memang wanita yang sangat cantik jelita, dan Allah SWT mengembalikan Julaiha seperti gadis kembali atas kekuasaan Allah. Dan karena Yusuf adalah idaman hati Julaiha, dia rela selalu menunggu Yusuf, dan akhirnya menjadi suami syahnya. Mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki.